Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 19 September 2025. Rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa akan terjadi dan kita akan lihat bagaimana dalam minggu ini salah satu momen yang sangat penting di mana rapat pertemuan FOMC akan dilakukan. Tepatnya nanti pada tanggal 17 ya, atau nanti tanggal 18 dini hari. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh pasar hampir selama 6 bulan terakhir ini. Pasar menantikan sampai kapankah pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan. Nah, di kesempatan kali ini diperkirakan hampir sebesar 92% lebih menyatakan bahwa hal itu akan dilakukan pada pertemuan FOMC kali ini. Apakah ini akan terlaksana? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum kita masuk di analisa mingguan kita, mari kita coba mereview apa yang terjadi pada perdagangan di minggu yang lalu. Seperti biasa rekan trader, perdagangan yang terjadi pada minggu lalu, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat yang terjadi pada indeks dolar Amerika selama 1 minggu yang lalu sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika pada prinsipnya dia bergerak sangat dinamis, sempat naik juga ke posisi yang lebih tinggi ya di seputaran 98, tapi dia turun juga ke 97, tapi akhirnya ditutup di seputaran 97.602. Secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa kita lepas dari kesepakatan yang terjadi di mana pasar semua akan melihat apa yang terjadi pada rapat pertemuan FOMC nanti. Nah, volatilitas yang terjadi ini memang benar-benar sangat dipengaruhi oleh seberapa besarkah hasil yang akan terjadi pada pertemuan FOMC yang akan dilakukan. Walaupun memang ada kalender-kalender ekonomi lainnya, data inflasi yang dikeluarkan, tapi secara garis besar pasar memang benar-benar menantikan dan melihat apa yang akan terjadi pada minggu ini. Oleh karena itu pasar pada minggu lalu benar-benar bereaksi menyongsong pertemuan yang akan diadakan pada minggu ini. Dan untuk Euro USD secara garis besar kalau rekan trader lihat di sini, pergerakan yang terjadi pada Euro USD pada minggu ini, minggu yang lalu secara garis besar, apa yang terjadi untuk Euro USD tetap bertahan ya di antara 1.1700. Hal ini juga tidak bisa dilepas dari bagaimana Bank of Europe ya, Europe Central Bank ECB mempertahankan suku bunga acuan dan menyatakan bahwa kebijakan berada pada posisi yang sangat baik. Walaupun secara garis besar kita bisa lihat bahwa data inflasi Amerika yang terbaru juga mengukuhkan ekspansi pemangkasan suku bunga. Tapi secara garis besar hal ini memanglah yang menjadi tema utama sehingga kita bisa lihat bagaimana menekan dolar Amerika dan membuat Euro USD bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dan dia berada di sekitaran 1.178 ya, 1.17078 lah ya, sekitaran gitu rekan trader ya, hingga level terendah di 1.1657. Nah, sedangkan untuk pound sterling secara garis besar kita lihat pound sterling memang mengalami penguatan yang sangat signifikan, menembus level 1.35838 walaupun akhirnya sempat juga jatuh di posisi 1.34811. Secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada pound sterling secara teknikal sangat memanfaatkan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika, walaupun secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling ini bersiap untuk minggu yang sangat sibuk ya, di mana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed maupun Bank of England merupakan suatu kegiatan, maksudnya suatu yang sangat dinanti-nantikan ya rekan trader ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika membantu pound sterling ya. Sementara itu juga kita bisa lihat juga pound sterling juga diuntungkan dari ekspektasi perbedaan kebijakan antara The Fed dan Bank of England. Sedangkan untuk gold, rekan trader kita bisa lihat gold sudah tidak bisa kita tanya lagi. Menembus level tertinggi dalam sejarah 3.674, perjalanan menuju 3.700 masih benar-benar akan dinantikan.
tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang terjadi seputaran The Fed, seputaran kebijakan Donald Trump, dan geopolitik yang terjadi antara Israel dengan Qatar, yang menyerang Qatar, di samping itu juga Rusia dengan Ukraina, membuat gold ini bisa terbang sampai posisi yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, secara garis besar USD Yen Jepang bergerak sangat datar rekan trader. Kalau rekan trader lihat naik turun, volatilitasnya sangat tinggi. Di hari Senin dia bisa sampai di level 148, walaupun akhirnya dia turun lagi. Di hari berikutnya juga hari Selasa dia turun di 146. Walaupun pergerakannya memang merupakan imbas dari apa yang terjadi pada dolar Amerika dan akhirnya ditutup di sekitaran 147.648. Nah, rekan trader, ini adalah secara teknikal apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara fundamental, rekan trader bisa lihat apa yang terjadi pada pasar minggu lalu. Agenda utamanya adalah bagaimana indeks harga konsumen atau data inflasi, di mana inflasi bulan Agustus masih tetap berada di seputaran 0,3 ya, dan kita bisa lihat terjadi kenaikan sedikit inflasi ya. Dia dari 2,7 menjadi 2,9 sehingga ini memang benar-benar memberikan tanda bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah selayaknya akan dilakukan. Di samping itu juga kalau rekan trader bisa lihat juga pengangguran awal juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, dari 236 menjadi 263. Ini adalah sesuatu yang benar-benar memberikan tekanan untuk The Fed untuk bisa melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Untuk euro pun juga kita bisa lihat data inflasi dari Jerman dan PDB dari Inggris telah dikeluarkan pada minggu lalu. Nah, rekan trader, ini adalah kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Bagaimanakah kita bisa melihat keadaan yang akan terjadi pada minggu depan? Nah, untuk minggu depan secara garis besar kita akan lihat, yang pertama kita lihat dulu adalah bagaimana fundamental yang akan terjadi. Dimulai dari hari Selasa nanti ada penjualan retail 19.30 ya. Hari Rabu harap diperhatikan ada data inflasi dari Inggris, dari Eropa ya, dan dari Kanada. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan puncaknya adalah Kamis dini hari tepat pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ada proyeksi dan pernyataan FOMC rekan trader, serta 1.30 itu ada dini hari, Kamis dini hari, konferensi pers dari FOMC. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh pasar dalam tahun ini. Apakah The Fed akan memangkas tingkat suku bunga atau masih mempertahankan di saat sudah sekitaran 92% menyatakan bahwa ini akan dipangkas. Jadi hari Kamis dini hari merupakan hari yang sangat krusial dan kita akan lihat bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada pasar setelah rapat pertemuan FOMC. Dan jangan lupa juga pada hari Kamis 19.30 ada klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur The Fed Philadelphia. Ini adalah data-data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan secara teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, untuk indeks dolar Amerika dari tanggal 15 sampai tanggal 19 nanti, dalam analisa yang coba kami berikan buat rekan trader, kami masih tetap menganalisa bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang yang sangat tinggi untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan turun sampai di 96.978. Itu adalah level yang paling bisa masuk akal. Tapi kalau memang terjadi sesuatu yang sangat signifikan, ya dia akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 96.751 rekan trader. Walaupun potensi kenaikan masih tetap ada, tapi menurut saya potensi kenaikan sudah tidak terlalu besar-besar amat. Ya dia akan bergerak di seputaran 98.209 ya. Tapi secara garis besar lebih banyak itu potensinya itu adalah potensi bearish dan dia bisa turun sehingga level paling terendah di posisi 96.751. Sedangkan untuk pound euro USD rekan trader kita lihat bersama-sama. Euro USD dari pemahaman kami ya, kami sedikit melihat bahwa peluang untuk penguatan masih tetap besar ya. Kami bisa bilang bahwa penguatan bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.18373. Walaupun masih ada sedikit peluang untuk melemah juga dan tidak terkemungkinan dia ini bisa melemah menurut kami ya dari level sini sampai dia level pelemahan terakhir itu di seputaran paling rendah itu di seputaran
1.16433. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat. Pound sterling dalam pemahaman kami, menurut analisa yang coba kami berikan buat rekan trader, pound sterling masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Malahan kami bisa bilang bahwa peluang dia itu bisa sampai di level paling tertinggi itu di seputaran 1.36540 rekan trader. Itu menurut kami bisa sampai situ, walaupun secara garis besar peluang untuk pelemahan juga masih tetap ada, dan menurut analis kami dia bisa jatuh sampai di level 1.35070. Ini dia. Ini trader ya. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling untuk minggu depan. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Gold ini kalau menurut saya rekan trader, peluang kenaikan masih tetap ada, masih besar. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai posisi yang paling jauh itu di posisi 3.739. Tapi tidak bisa dikesampingkan juga bahwa peluang pelemahan juga masih tetap ada. Dan dia bisa aja jatuh hingga level 3.544 walaupun sangat kecil. Walaupun sangat kecil ya. Jadi secara garis besar kita ambil besar kayak gini, tapi kondisi yang telah saya bilang bahwa dia ini masih tetap akan naik walaupun peluangnya itu untuk keluar dari zona 3.600 itu sangat kecil ya rekan trader ya. Ini saya ambil pukul jauh aja. Jadi menurut saya itu dia akan mencoba dari 3.605 sebagai nilai terendah sampai level tertingginya itu di 3.739. Walaupun kalau terjadi sesuatu dan terjadi pelemahan, walaupun menurut saya itu sangat kecil, ya pelemahan dia paling sempurna itu akan turun di 3.544. Tapi menurut saya itu sangat kecil. Saya lebih berasumsi bahwa minggu depan adalah minggu di mana gold ini bisa terbang 3.700. Ya saya coba sampaikan dulu di sini 3.700 ya. Nah, oke, saya coba sabarkan trader. Nah, menurut saya dia ini bisa sampai ke level 3.700 merupakan level penentuan ya. Nah, ini sabarkan trader. Nah, 3.700 menurut saya adalah hal yang akan dituju oleh gold hingga minggu depan. Nah, ya kita pantek langsungnya. Nah, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa jatuh, tapi menurut saya 3.700 itu adalah tujuan utama. Kalau dia sudah melewati 3.700 artinya 3.739 peluang sangat besar bisa melewati hal tersebut. Semua tergantung dari bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed nanti pada Kamis dini hari nanti. Harap ditunggu, ini sangat luar biasa. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat analisa yang coba kami berikan buat rekan trader. Dalam analisa kami, dia masih tetap bergerak sangat datar, walaupun peluang untuk turun sangat besar. Asumsi kami dia akan bisa turun sampai level terendah 146.513. Walaupun peluang untuk naik pun juga masih tetap ada, dan kami berasumsi bahwa dia ini bisa naik hingga level, ini sabar set ini dulu. Level paling tertinggi menurut kami rekan trader itu dia akan berada di seputaran, dia akan berada di seputaran 148.039. Jadi 148.039 merupakan level tertinggi, dan level terendahnya itu menurut kami itu dia akan berada di level 146.513. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi ingat, Kamis dini hari adalah hari yang sangat penting. Kita akan lihat apakah pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, seberapa besarkah akan dilakukan, apakah 25 basic point atau 50 basic point. Ini akan sangat menentukan pasar ke depan. Oleh karena itu, minggu ini adalah minggu yang krusial. Kami berharap semoga rekan trader sukses dalam transaksi, dalam trading minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi-edisi berikutnya. Salam profit Indonesia.